Saya mau menjelaskan saja proses yang tadi kita lalui itu dasarnya apa gitu ya. Ya, kita bisa menyebut yang tadi kita lakukan itu ya, sebagai meditasi ketuhanan yang Maha Esa, atau kalau mau disederhanakan itu meditasi bintang. Jadi lewat meditasi tadi kita itu menyadari semua aspek dan realitas diri kita ya. Jadi lewat meditasi tadi kita menyadari keberadaan sang sumber, asal muasal atau awal mula dari segala yang ada yang kita sebut sebagai Tuhan yang Maha Esa ya. Terus kita menyadari manifestasi atau pengejawantahan dari sang sumber itu di dalam diri kita, bersemayam di dalam jiwa kita menjadi esensi keberadaan diri kita yang disebut sebagai Sang Roh Kudus atau diri sejati. Oke? Ini kayak jadi memang betul-betul menggambarkan kronologi kejadian manusia. Ini kalau di bintang segi 5 itu ini 1, ini 2. Nah, Roh Kudus ini kemudian bertransformasi menjadi satu pribadi yang mandiri, disebut sebagai jiwa. Jiwa yang kemudian punya free atau kebebasan berkehendak, dan karena itulah dia harus menerima konsekuensi dari pilihannya. Karena punya free will maka ada konsekuensi. Free will itu membuat setiap jiwa itu bisa naik kesadarannya, bisa turun kesadaran ya. 1, 2, 3. Yang keempat, jiwa ini kemudian terlahir ke bumi dalam rangka melanjutkan proses evolusinya dan dianugerahi oleh yang namanya raga atau badan isi. Dan dengan itulah dia kemudian memiliki kesadaran ragawi, memiliki pikiran, memiliki ego. Nah, ketika dia betul-betul menjalankan laku spiritual belajar setia total kepada Sang Roh Kudus, jiwanya menjadi semakin murni, maka tersingkaplah realitas yang berikutnya yang kita sebut tadi sebagai diri semesta atau tubuh kosmik ya. Jadi ini adalah transformasi dari diri sejati yang kecil di sini menjadi yang maha agung di semesta. Nah, proses berikutnya ketika sudah tersingkap, bagaimana kuasa kasih murni atau segenap kualitas dari diri semesta ini itu dipindah ke badan ini, sehingga dia itu betul-betul bisa termanifestasikan di dalam segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan. Nah, pada titik inilah ya kita sebetulnya sedang mentransformasi diri kita secara paripurna menjadi manusia ilahi ya. Jadi itu sebetulnya satu bentuk sacred geometry ya, yang diambil dari benda semesta, yang itu menggambarkan perjalanan jiwa menuju kesempurnaannya. Nah, jadi lewat meditasi tadi kita itu membangkitkan kekuatan ilahi yang disebutkan dengan bintang. Bintang itu penerang dan pemandu. Maka siapapun yang dia sudah menjalani proses tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, ujungnya adalah jumlah kaula Gusti, sempurna menjadi bintang, maka dia akan menjadi ya, penebar terang, pemandu bagi yang lainnya untuk menemukan keselamatan. Nah, itu meditasi tadi yang kita lakukan ya. Jadi sebetulnya
simbol bintang di dalam Pancasila itu mewakili sebuah ajaran yang agung. Hanya selama ini orang belum mengerti. Nah, kita dapat kesempatan yang istimewa untuk mengerti sebetulnya apa arti dari ini semua dan memanifestasikan kesadaran ini di dalam perilaku kita, sehingga kita bisa bertumbuh bertransformasi menjadi manusia ilahi, manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, dalam pengertian manusia yang bisa menemukan kualitas ketuhanan itu di dalam dirinya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya pasti kemudian manusia itu menjadi pribadi yang surgawi. Ya. Jadi keilahian yang tumbuh di dalam diri ini pada fase berikutnya pasti memunculkan yang namanya kesadaran kemanusiaan yang universal. Jadi kalau orang sudah betul-betul meninggal atau bahkan jumpa dengan Gusti, maka dia pasti akan menjadi pribadi yang tidak lagi tersekat-sekat oleh apapun, oleh ras, suku, agama, apa. Ya. Karena dia menyadari kesatuan, menyadari bahwa semua manusia itu bermula berawal dari realitas yang sama. Perbedaan itu nanti hanya terletak kepada bagaimana setiap orang itu menggunakan free will-nya yang menentukan tingkat-tingkat kesadarannya. Tapi pada prinsipnya kita mengasihi siapapun dengan tanpa syarat, tanpa memilah dan memilih. Ya. Nah, kalau setiap manusia sudah seperti ini punya sebuah semangat persaudaraan dan kemanusiaan yang universal, maka pasti terjadi persatuan baik pada skala nasional maupun pada skala global. Gitu. Jadi persatuan umat manusia atau persatuan pada skala bangsa itu hanya mungkin terjadi ketika mayoritas manusia itu sudah menjadi non-egoistik, dia menjadi manusia ilahi, tumbuh kesadaran kemanusiaan yang universal. Ya. Nah, pada prakteknya manusia yang sudah ilahiyah ini itu selalu melangkah atas dasar hikmat kebijaksanaan. Pengambilan keputusan pada tataran pribadi, apalagi kalau dia menjadi negarawan, itu berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan itu apa? Tuntunan Tuhan. Kalau orang seperti itu ya pasti selamat. Setiap pribadi melangkah dengan hikmat kebijaksanaan selamat. Kalau negarawan, apalagi presiden mengambil keputusan dengan itu, pasti juga menyelamatkan banyak orang. Nah, orang yang konsisten begitu secara pribadi ya pasti akan sejahtera, gemah ripah lojina. Secara kolektif kalau dia menjadi pejabat, menjadi negarawan, presiden, ya pasti menciptakan bangsa yang sejahtera, gemah ripah lojina. Itu bolak-balik rumusnya itu begitu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang berbagi cerita? Monggo.